Kali ini saya akan mensimulasikan proses pembelajaran menggunakan KTSP 2006. Sebelumnya, mari kita simak pengertian KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Untuk lebih lanjut mengenai KTSP, mari sama-sama kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Baiklah anak-anak, apakah ada yang masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Masih, Bu. Nah, ada yang mau menjelaskan? Mengenai adaptasi hewan berdasarkan makanannya, Bu. Nah, betul sekali ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kita simak video PPT berikut ya. Iya, Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya, melanjutkan dari materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang hewan melindungi diri dari musuhnya. Standar kompetensi 3. Mengidentifikasi cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kompetensi dasar 3.1. Mengidentifikasi penyesuaian diri hewan dengan lingkungan tertentu untuk mempertahankan hidup. Tujuannya, 1. Siswa dapat memahami peta konsep hewan yang menyesuaikan dengan lingkungannya. Untuk tujuan yang kedua sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membahas tujuan yang ketiga, yaitu siswa dapat memahami hewan-hewan dalam melindungi diri dari musuhnya. Nah, mari kita perhatikan bersama-sama peta konsep berikut ini. Nah, materi yang kita bahas yaitu penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hewan melindungi diri dari musuhnya. Adaptasi tingkah laku. Nah, yang kita bahas adalah adaptasi tingkah laku dari hewan-hewan untuk melindungi diri dari musuhnya. Ada 11 adaptasi tingkah laku hewan tersebut. Nanti kita bahas bersama. Tujuan adaptasi adalah untuk mempertahankan hidup. Nah, adaptasi berfungsi untuk menghindari serangan dari musuh dan bertahan hidup. Sekarang kita ke pengertian adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat mempertahankan kehidupannya. Nah, selanjutnya adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi makhluk hidup pada perilaku terhadap lingkungannya. Nah, baiklah, dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan dalam PowerPoint, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Ada, Bu. Mengenai tujuan adaptasi hewan itu untuk apa sih, Bu? Nah, tujuan dari adaptasi adalah untuk mempertahankan hidup. Untuk bertahan hidupnya yaitu contoh dari hewan-hewannya. Nah, mari kita simak lagi bersama-sama PPT-nya ya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan tentang hewan-hewannya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu hewan apa ini? Tahu, Bu. Gambar hewan bunglon. Ya, betul sekali. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Contohnya, jika dia berada di dahan pohon, dia akan berwarna seperti dahan pohon. Nah, selanjutnya hewan apa ini? Apakah kalian tahu? Itu hewan belalang daun. Ya, hebat, betul sekali.
Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Nah, selanjutnya hewan apakah ini? Kalian biasanya bisa menemukan hewan ini di sawah. Oh, hewan walang sangit, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, hewan ini akan mengeluarkan bau menyengat jika keadaan terancam. Nah, contohnya jika kita tidak sengaja menyentuh walang sangit, maka tangan kita akan berbau. Kenapa? Karena hewan ini memproduksi bau yang menyengat, sehingga hewan ini diberi nama sangit, karena baunya yang menyengat hidung. Nah, selanjutnya hewan apa sajakah itu? Ada 3 hewan, Bu. Yang pertama harimau, yang kedua anjing, dan singa, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, ketiga hewan ini termasuk hewan pemakan daging atau karnivora. Mereka memiliki cakar dan gigi yang tajam sehingga mudah menangkap mangsanya dan juga sebagai alat pertahanan diri dari musuh. Nah, selanjutnya nih, hewan apa? Ada yang tahu? Sapi, kambing, kerbau, dan kijang, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, keempat contoh hewan ini termasuk ke dalam kategori herbivora atau pemakan tumbuhan. Hewan ini beradaptasi dengan cara hidup berkelompok, sehingga musuh kebingungan untuk menentukan mangsanya. Selain itu, mereka juga menggunakan tanduk untuk bertarung dengan musuh. Nah, selanjutnya hewan apa nih? Kalajengking, kelabang, dan lebah, Bu. Nah, ya benar sekali. Nah, ketiga hewan ini melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Nah, sengatnya itu mengandung bisa atau racun. Nah, untuk dua hewan ini, Ibu kasih tahu ya. Nah, yang di atas itu adalah ular gadung luwuk. Nah, itu adalah jenis ular berbisa. Nah, dia berbisa membunuh mangsanya dengan menggigit dan mengeluarkan bisa racun. Nah, yang di bawah itu adalah ular sanca bodoh. Dia tidak berbisa, tapi dia meluluhkan mangsanya itu dengan cara melilitnya, membelit tubuh mangsanya hingga mati. Nah, yang ini pasti kalian sudah sering lihat. Hewan apa ini? Cumi-cumi, Bu. Ya, betul sekali. Nah, cumi-cumi mengeluarkan cairan hitam jika merasa terancam. Nah, cairan tinta hitam itu menutupi penglihatan pemangsa dan membuat air di sekitarnya menjadi keruh. Nah, pada saat itu, cumi-cumi bisa melarikan diri. Nah, selanjutnya adalah siput. Nah, ketika dalam keadaan bahaya, siput akan masuk ke dalam cangkang keras sehingga predator tidak bisa menyerang karena cangkangnya keras. Ada contoh lain seperti kura-kura. Kura-kura juga jika merasa terancam, dia akan masuk ke dalam cangkangnya. Selanjutnya yaitu musang dan kumbang. Nah, hewan ini melindungi diri dengan cara berpura-pura mati ketika diserang musuh atau ketika merasa terancam. Nah, yang terakhir adalah autotomi dengan cara melepas bagian tubuh. Nah, pasti kita sudah sangat sering menemukan hewan ini ya, melihat hewan ini. Nah, ya hewan ini adalah cicak. Cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Nah, baiklah anak-anak, dari contoh-contoh hewan yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang bisa menyebutkan kembali hewan-hewannya apa saja? Iya, Bu, bisa, Bu. Ya, boleh. Yang pertama ada bunglon, lalu ada belalang daun, lalu ada walang sangit, kemudian ada harimau, anjing,
dan singa. Ada juga kalajengking, kelabang, dan labah, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih ya, Novi, sudah mau menyebutkan kembali contoh-contoh hewan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, dan lain sebagainya ya. Iya, Bu. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita simpulkan bersama. Simpulannya adalah adaptasi itu diperlukan hewan agar bisa bertahan hidup. Nah, cara adaptasinya juga berbeda-beda setiap hewan. Itu tergantung dengan kondisi lingkungan dan sebagainya. Nah, baiklah, apakah bisa dipahami pembelajaran hari ini? Bisa, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum pulang, Ibu akan menugaskan kalian. Nah, tugasnya itu adalah menganalisis hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Nanti kalian tulis nama dan cara adaptasinya ya, kemampuan beradaptasinya. Seperti contohnya cumi-cumi itu mengeluarkan tinta dan lainnya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan proses pembelajaran kurikulum 2013. Sebelumnya, mari kita simak pengertian dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau biasa disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses pembelajaran kurikulum 2013, marilah kita simak video pembelajaran kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Ibu mau tanya sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Bagus. Kenapa bagus? Sakit, Bu. Oh, lagi sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Ya, Bu. Sampaikan ke bagusnya. Ya, Bu. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu siswa yang memimpin doa. Silakan, Reni. Ya, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, kita terlebih dahulu membaca doa dalam hati. Berdoa, mulai. Oke, terima kasih Reni sudah memimpin doanya. Nah, Ibu mau tanya, sekarang kita sudah memasuki pertemuan berapa? Pertemuan kedua, Bu. Iya betul, kita sudah memasuki pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas apa, Ayo? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Nah, pada pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas tentang tema 5, yaitu ekosistem. Nah, anak-anak, dalam tema ini kalian nanti akan
mencari informasi dan memahami tentang ekosistem. Nah, mencari informasinya itu gimana? Nah, mencari informasinya itu kalian itu nanti akan ditugaskan menjelaskan informasi sebuah teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi itu apa? Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi, teks non-fiksi itu kalian menjelaskan berdasarkan fakta atau kenyataannya di dalam teks tersebut. Paham ya, anak-anak? Paham, Bu. Oke, nah teks non-fiksi juga dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Jadi ketika kita membaca teks non-fiksi itu dapat memahami dari sebuah isi informasi teks tersebut. Kalian bisa menggali informasinya lebih teliti lagi gitu. Paham ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, jadi kalian sudah paham ya mengenai teks non-fiksi itu apa? Ya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Kalian buka halaman 4. Ya, Bu. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Nah, di situ kan ada sebuah teks bacaan tentang ekosistem. Nah, kalian baca, kemudian kalian amati, kalian pahami dari bacaan itu, lalu kalian di halaman 5, kalian tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting di dalam teks tersebut. Tulis ya dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Baik, Bu. Sudah paham ya apa yang Ibu perintahkan? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas teks non-fiksi ini. Baik, Bu. Bagaimana Reni? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Baik, Bu. Nah, Ibu mau tanya sama Reni. Ya, Bu. Coba Reni paparkan pendapat Reni tentang pada paragraf 1, pikiran utama dan informasi pentingnya itu apa? Ya, Bu. Pada paragraf pertama itu, pemikiran utamanya adalah lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ya betul, jadi itu adalah pikiran utama di dalam paragraf ke-1 ya. Jadi Ya, Bu. pikiran utama itu ide pokok gagasan ya. Ya, Bu. Paham ya? Baik, Bu. Lalu selanjutnya informasi pentingnya apa? Nah, informasi pentingnya itu lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau abiotik dan bagian yang tak hidup yaitu abiotik. Ya betul, itu adalah informasi penting dari sebuah paragraf ke-1. Jadi bagian yang hidup di sebuah lingkungan itu terdiri atas apa aja? Ada tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Lalu bagian lingkungan yang tak hidupnya itu ada apa aja? Tak hidupnya Ada itu ada cahaya matahari, tanah, air, lalu air, tanah, iya betul, udara. Oke, selanjutnya ada yang mau
bisa? Coba. Saya, Bu. Ya, silakan Rena. Untuk paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Ya, betul. Itu adalah pikiran utamanya ya. Ide pokoknya itu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Lalu informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Ya, betul. Air dan tanah juga merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Ya, betul. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Iya. Seperti terjadinya proses fotosintesis. Iya, betul sekali Reni. Jadi cahaya matahari itu juga dapat membantu tumbuhan untuk membuat makanan dan tumbuhan itu dapat bertahan hidup. Jadi kalian sudah paham ya tentang teks non-fiksi? Sudah, Bu. Masih semangat belajarnya? Masih, Bu. Nah, selanjutnya kan kita akan membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, Ibu mau tanya nih sama kalian, yang kalian tahu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa aja? Reni coba sebutkan. Itu karnivora, Iya. herbivora, sama omnivora, Bu. Iya, betul sekali. Secara umum, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Yang pertama, herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu jenis makanan hewan pemakan apa? Pemakan tumbuhan. Ya, Bu. Lalu karnivora itu pemakan apa? Hewan pemakan apa? Ada yang tahu? Iya, daging, betul. Lalu yang terakhir omnivora. Omnivora itu pemakan segala. Jadi pemakan segala itu bisa memakan tumbuhan, daging, dan lain sebagainya. Oke, jadi kalian sudah tahu ya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3. Ya, Bu. Ya. Oke anak-anak, untuk memahami tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, Ibu akan menayangkan sebuah tayangan video. Kalian simak baik-baik ya videonya. Baik, Bu. Hai teman-teman, kenalin nama aku Koko. Kali ini Koko akan memberitahu kalian tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Disimak baik-baik ya. Cara membedakannya sangat mudah sekali. Hewan pemakan tumbuhan disebut hewan herbivora. Hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Dan hewan yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan dan daging, adalah hewan omnivora. Sekarang, ayo kita belajar ketiganya satu persatu. Yang pertama adalah hewan herbivora. Herbivora berasal dari bahasa Latin herba, yang artinya tanaman hijau. Tanaman hijau merupakan makanan herbivora setiap saat, seperti daun, rumput, dan tumbuhan lainnya. Beberapa hewan herbivora seperti rusa, kuda,
dan gajah, mereka mempunyai gigi yang disesuaikan untuk memudahkan mereka menggiling serat tumbuhan yang mereka makan. Secara umum, hewan herbivora mempunyai mata di sisi kepala yang memungkinkan mereka untuk mempunyai penglihatan yang lebih luas dan melihat semua jalan di sekitar tanpa menggerakkan kepalanya. Herbivora dapat dikelompokkan lebih jauh ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah frugivora, yaitu herbivora pemakan buah. Yang kedua, granivora, yaitu herbivora pemakan biji. Yang ketiga, nektivora, yaitu herbivora pemakan nektar. Dan yang terakhir adalah folivora, yaitu herbivora pemakan daun. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karnivora. Karnivora berasal dari bahasa Latin dari caro yang artinya daging dan vorare yang artinya melahap. Hewan karnivora tidak hanya memakan daging, tapi mereka juga memakan organ tubuh dan tulang. Ciri umum dari hewan karnivora yaitu mereka memiliki kecepatan dan kekuatan serta indera yang disesuaikan untuk berburu, seperti cakar dan gigi yang digunakan untuk menangkap dan merobek mangsanya. Beberapa dari karnivora seperti singa, macan, dan harimau, mereka mengejar dan membunuh mangsanya dengan gigi tajam dan runcingnya. Sedangkan beberapa karnivora seperti ular, kalajengking, dan laba-laba, mereka menyuntikkan racun atau bisa untuk melemahkan mangsanya. Beberapa karnivora lainnya seperti serigala dan rubah, mereka tidak membunuh mangsanya, tetapi mereka memakan daging hewan yang sudah mati. Kalian tahu nggak sih kalau darah dan daging hewan itu mengandung banyak energi, sehingga banyak sekali hewan karnivora yang dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan hewan herbivora atau hewan lainnya. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang omnivora. Omnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu omni yang artinya segala sesuatu dan vorare yang artinya melahap. Jadi, omnivora adalah hewan yang tidak hanya memakan daging dan tumbuhan, tetapi mereka juga memakan telur, serangga, alga, dan jamur. Hewan omnivora yang umum kita ketahui yaitu seperti tupai, babi, sigung, tikus, beruang, dan monyet. Dan beberapa reptil seperti kadal dan kura-kura juga termasuk omnivora. Nah, teman-teman, karena kita udah selesai belajar tentang herbivora, karnivora, dan omnivora, sekarang Koko punya pertanyaan nih buat kalian. Coba kalau buaya itu termasuk hewan apa ya? Betul, buaya adalah hewan karnivora karena buaya itu adalah hewan pemakan daging. Nah, sekarang kalau Koko termasuk hewan apa coba? Betul sekali, karena Koko itu adalah koala, jadi Koko itu adalah hewan herbivora. Soalnya Koko itu suka banget makan daun. Sekarang, kalau teman-teman itu termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Betul sekali, teman-teman itu termasuk omnivora karena manusia itu pemakan segala, mulai dari daging, buah-buahan, sayuran, telur, dan lain-lain. Wah,
teman-teman, sepertinya kalian sudah paham ya tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Sekarang saatnya Koko pamit. Semoga apa yang tadi Koko sampaikan dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Teman-teman, teruslah belajar, rajinlah belajar, dan jadilah yang terbaik. Indonesia membutuhkan kalian. Sampai jumpa. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang kita akan berdiskusi ya. Sebelumnya, kalian membagi 5 kelompok. Sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Untuk penugasannya, Ibu akan membagikan LPKD-nya. LPKD-nya ya. Baik, Bu. Ini untuk kelompok 5. Baik, Bu. Ini untuk kelompok 2. Nah, cara mengerjakannya itu kalian diskusikan dengan teman-teman kalian mengenai yang tadi telah ditayangkan oleh video pembelajaran itu. Memahami penggolongan hewan dan jenis makanannya. Silakan kalian tulis nama-nama hewan, jenis makanan, dan kelompok hewan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Baik, Paham? Bu. Paham. Oke, Ibu akan kasih waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Setelah itu, setelah sudah mengerjakan dari kelima kelompok ini, nanti Ibu akan tunjuk, akan memaparkan hasil diskusinya. Paham ya? Ya, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah diskusinya? Sudah, Bu. Oke, silakan dari kelompok 5. Ibu mau tahu dong. Tolong paparkan hasil diskusinya. Ya, Bu. Silakan maju di depan. Ya, silakan Reni untuk memaparkan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Baik, Bu, saya akan memaparkan hasil diskusi mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, yang pertama itu hewan sapi. Jenis makanannya rumput dan dedaunan, termasuk kelompok hewan herbivora. Betul atau tidak anak-anak? Betul, Bu. Ya, betul. Selanjutnya? Selanjutnya hewan singa. Jenis makanannya itu daging, termasuk kelompok hewan karnivora. Betul atau tidak? Betul, Bu. Ya, betul. Selanjutnya? Selanjutnya itu hewan ayam. Jenis makanannya biji-bijian, dedaunan, dan daging, termasuk kelompok hewan omnivora. Betul ya? Betul. Lanjut. Nah, selanjutnya hewan gajah. Jenis makanannya rumput, dedaunan, dan buah-buahan, termasuk kelompok hewan herbivora. Betul atau tidak? Betul, Bu. Ya, betul. Terima kasih Reni sudah memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan dong buat Reni. Jadi kalian sudah paham ya mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada berapa penggolongan hewan? Ada 3, Bu. Yang pertama herbivora, Herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, selanjutnya, oke, karena waktunya kita sudah habis, sebentar lagi kita istirahat ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Nah, di dalam ekosistem kita sudah mencari tahu informasi tentang ekosistem, yaitu berupa teks non-fiksi. Jadi kalian sudah tahu ya, belajar mengenai teks non-fiksi itu ada pikiran utama dan
informasi penting. penting. Lalu kita sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Kalian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doanya terlebih dahulu sebelum pulang. Sebelum pulang, kita terlebih dahulu membaca doa. Doa mulai. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.